Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Santriwan dan santriwati, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari yang pertama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita manfaatkan betul ya, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dengan penuh jiwa dan raga, dengan penuh keikhlasan, dan kita sebagai umatnya bisa meniru suri tauladan akhlakul karimah yang dicontohkan baginda. Dan nanti mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Baik santriwan dan santriwati yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari ya, atau 9 hari dari bulan Agustus, yang mana nanti seminggu lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, di mana hari 17 Agustus adalah dicetuskannya, diresmikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini ya, Bapak akan sedikit menerangkan ya, tentang sekilas peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Dari sekilas ya, materi tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia ini, secara otomatis bahwasanya ya, salah satu Indonesia merdeka, Indonesia terbebas dari jajahan, itu termasuk bantuan sumbang asih ya dari semangatnya umat Islam yang ada di Indonesia. Dalam arti umat Islam di Indonesia ini berperan aktif ya, untuk memperjuangkan, untuk membebaskan Indonesia ini dari penjajahan kolonial. Nah, ada beberapa ya metode atau beberapa cara bagaimana peran umat Islam ini sampai ke titik ya memperjuangkan dan memperdekakan Indonesia. Salah satunya adalah yaitu melalui adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi adanya perjuangan atau peran umat Islam ya
memerdekakan Indonesia ini salah satunya adalah melalui kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Seperti hanya kerajaan yang berada di Maluku ya, kemudian kerajaan yang berada di Makassar, Ternate, kemudian kerajaan Mataram, kerajaan-kerajaan Islam yang lain ini bersatu ya untuk membebaskan ya, untuk agar Indonesia ini lepas dari masa penjajahan kolonial, baik itu penjajahan dari bangsa Barat ya, seperti Portugis dan lainnya, kemudian seperti Belanda, penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang dan lain sebagainya. Ini kerajaan-kerajaan Islam ini bersatu ya, memerangi kolonial yang menjajah Indonesia. Jadi pertama itu dari jalur kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian setelah para kolonial ini ya, para penjajah ya, Belanda kemudian dan lain sebagainya ini menjajah Indonesia, ini tahu akhirnya para kerajaan ini hampir saja dimusnahkan oleh para bangsa Barat dan para kolonial. Akan tetapi akhirnya cara yang kedua di sini melalui rakyat ya, melalui rakyat Indonesia ya, masyarakat Indonesia, kedaulatan Indonesia ini, para masyarakat rakyatnya ini bersemangat untuk juga agar bebas dari penjajahan adanya kolonial ini, yang mana para rakyat ini dipimpin oleh para ulama ya, para ulama-ulama yang ada di Indonesia ini tidak hanya diam saja melihat adanya jajahan dari Barat, adanya jajahan dari para kolonial ini. Para ulama juga sangat memikirkan sekali rakyatnya ya. Dari dukungan ya para ulama inilah ya, akhirnya masyarakat dan rakyat Indonesia ini bersatu melalui beberapa daerah-daerah ya, dijadikan perlawanan besar ya antara penjajah dengan rakyat yang dipimpin oleh para ulama. Ini artinya apa? Ini artinya umat Islam ya, khususnya umat Islam ini berperan aktif ya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin ya cukup itu yang bisa disampaikan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di lain waktu ya, ketika santriwan dan santriwati sudah bisa kembali ya, bertatap muka luring, nanti akan dijelaskan kembali tentang bagaimana ya peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia ini ya. Itu tadi hanya sekilas saja ya, gambaran. Kita ya sebagai penerus bangsa ya, sebagai untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, kita harus semangat ya. Yang pertama adalah kita sebenarnya adalah jaga moral kita ya, jaga bangsa kita itu dengan, terutama dengan moral, dengan akhlakul karimah ya. Kita tidak usah berperang dengan menggunakan senjata, kemudian berperang menggunakan tenaga kita, sudah tidak ya. Kita sudah perannya itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini adalah
kita mulai dari awal kita sendiri, yaitu dengan akhlakul karimah. Mungkin ya cukup sekian dari Papa, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.